Oke Bu, siap-siap. Masih siap Bu? Siap. Siap. Masih siap Bu? Siap. Siap ya Bu, masih pagi-pagi. Masih siap. Gini Bu, di sini saya akan menerangkan tentang keterbatasan lansia. Nah, nanti ada permainan dalam sesi ini keterbatasan lansia, yaitu akan dipraktekkan dalam permainan. Oke Bu? Oke. Yo, sekarang coba berdiri Bu. Yang satu saya ikat. Nah, ini Bu, ikat kakinya. Nah, saya ikat. Coba sekarang ada permainan berebut kursi di sini. Sok, ibunya sini. Ibu Ami sama Ibu Edai sini. Nah, berebut kursi. Siapa yang lebih dulu duduk di kursi ini ya Bu? Ya. Coba saya hitung 1 sampai 3, Ibu jalan ya sampai ke kursi. Siap? Siap. Siap. 1, 2, 3. Sini. Nah, siapa yang terlalu depan duduk? Nah, Ibu Edai. Nah, sudah Bu, sudah meraktekannya. Cara permainannya seperti itu. Nah, siapa yang lebih duluan? Nah, yang kedua yang diikat itu terbelakang. Kenapa terbelakang? Nah, mencontohkan bahwa lansia itu seperti itu. Orang yang lanjut usia itu akan serba terlambat. Karena kenapa serba terlambat? Karena dia itu mungkin sudah kekurangan daya tahan tubuhnya, pikirannya, karena sudah lanjut usia, serba keterbatasan. Nah, itu yang permainan barusan itu menggambarkan lansia yang sudah mengalami keterbatasan. Nah, lanjutkan lagi Bu. Ketika lansia keterbatasan itu, janganlah kita dijauhi, kita harus didekati. Apa keinginannya kita harus terpenuhi, seperti itu Bu. Karena tindakan penelantaran terhadap lansia bisa disebut juga terhadap itu kekerasan Bu. Terhadap kekerasan. Nah, di sini juga ada tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai lansia. Contohnya, membiarkan lansia tidak makan ketika di rumahnya ada anaknya dan di situ ada lansia lanjut usia, orang tuanya. Jangan dibiarkan ketika kita mempunyai orang tua sudah lansia. Kita dekati, kita bicara, dan apa keinginannya kita terpenuhi. Dan seterusnya, membiarkan lansia sakit tidak diperiksa ke puskesmas atau dokter. Nah, karena sudah lanjut usia, biasanya banyak perasaannya suka pusing atau sakit badan. Nah, itu cepat-cepatlah bawa ke dokter atau puskesmas diperiksa. Jangan dibiarkan. Terus, membiarkan lansia kesepian. Nah, kalau lansia itu biasanya pengennya curhat karena dia pemikirannya sudah pikun, gimana pengen didengarkan. Nah, seperti itu. Teruskan lagi, membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun. Nah, itu. Terus lagi, membiarkan lansia bekerja berat dan keras. Jangan seperti itu Bu ya. Terus, mengusir lansia dari rumah. Nah, sekarang banyak anak yang mengusir
ibunya ketika ibunya sudah tua karena tidak ingin mengurusnya. Ya. Terus tidak memberikan kesempatan beribadah. Contohnya kesempatan beribadah karena dia sudah pikun, tidak diberitahu bahwa sekarang waktunya sholat. Nah itu jangan dibiarkan, kita itu harus memberitahukan kepada si nenek. Nah seperti itu. Terus lagi ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu. Contohnya 2 hari ketika padahal nenek itu sudah pikun, dia dibiarkan 2 hari pergi ke kota kemana, sampai seperti itu. Terus tidak mempedulikan lansia. Contohnya tidak mempedulikan lansia. Nah, mau bahas Sunda mah bade kumaha wae, bade emam, bade henteu. Dibiarkan saja. Nah, jangan seperti itu. Nah, ini yang akan termasuk orang yang menelantarkan hak-hak lansia. Iya. Mengerti, Bu? Sampai sini? Iya. Nah, ini yang gambaran membiarkan hak-hak lansia atau lansia yang membiarkan anaknya yang membiarkan lansia sendirian. Nah, yang tadi barusan diterangkan seperti itu ya Bu ya. Ya. Mengerti? Nah, mungkin kali ini dicukupkan sampai di sini saja Bu penerangannya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.